Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Leonufna. Beliau akan membawakan tema teladan hidup Paulus. Sebelum Pak Pendeta Daniel menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Bapak Ivan Budi Wijaya untuk memimpin di dalam doa. Ayo Silakan Pak kita Ivan. berdoa, mengucap syukur, terima kasih pada Engkau Bapa Yahweh. Engkau berikan kesempatan kami pada malam hari ini untuk boleh bersekutu di FWF Tuhan. Dalam mulai wadah FWF ini, kami boleh bertumbuh bersama iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Daniel. Kau rapi hamba-Mu, ya firman keluar bibir mulut hamba-Mu ini firman yang berasal dari Engkau. Juga kami akan membuka hati kami yang akan mendengarkannya, juga mengeterapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Pendeta Daniel Leonufna. Silakan Pak. Terima kasih kesempatannya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan bagi kita semua dan juga buat saya juga sebagai satu pembelajaran dan makin membuka pengetahuan pemahaman saya juga secara pribadi. Tema yang saya dapat dari Ibu Ayu dari FWF Osaka adalah tentang teladan Rasul Paulus. Waktu diberikan flyernya, saya tidak melihat bahwa tidak memperhatikan bahwa tidak ada referensi ayat Alkitab ya tentang teladan hidup Rasul Paulus. Jadi saya biasanya diberikan tema kemudian ada ayat Alkitab yang mendukung, tetapi nampaknya ini harus kita bahas secara garis besar dan beberapa bagian ayat Alkitab yang mendukung tema ini. Dan memang bicara tentang Rasul Paulus ini adalah satu hal yang tidak mudah ya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita gali, historinya, kemudian pengajarannya, kemudian bagaimana pelayanan Paulus itu, bagaimana dia membangun sebuah pelayanan, bagaimana kerja keras dan segala hal yang terkait dengan panggilan Tuhan kepada Rasul Paulus. Dan sangat-sangat banyak sekali yang akan bisa dibahas. Dan kalau kita mau bahas keseluruhan ini butuh waktu yang sangat lama sekali. Sebab satu bagian dari tulisan Rasul Paulus saja itu bisa memakan waktu yang sangat panjang. Apalagi ini secara umum diminta untuk menyampaikan teladan tentang Rasul Paulus. Tetapi saya hanya mengambil beberapa bagian saja yang saya rasa bahwa bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala aspek yang menyangkut panggilan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang bisa saya dapatkan adalah sebelumnya kita bisa melihat bagaimana seorang Paulus ini adalah sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus secara supranatural, dia bernama Saulus atau Saul. Yang kita kenal sepak terjangnya adalah dia mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, dan menyeret mereka masuk ke dalam penjara, bahkan juga setuju dengan pembunuhan terhadap rasul-rasul atau pengikut Kristus pada masa itu.
Pada waktu Stefanus dilontari dengan batu sampai mati, maka Rasul Paulus juga, atau Rasul Saul pada saat itu, namanya masih Saulus, dia setuju dan ikut memberikan voting untuk menyetujui eksekusi terhadap Stefanus. Nah, latar belakang seorang Saulus adalah dia berasal dari sebuah kota di Tarsus, ya, satu provinsi koloni Romawi di Turki. Kalau kita kenal negara sekarang itu Turki. Nah, adapun Saulus adalah seorang yang sangat-sangat terpelajar, seorang yang sangat mempunyai peranan penting dalam kelompok imam-imam Yahudi, sehingga dia begitu hebat dan dipercayakan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan untuk menentang para pengikut Tuhan Yesus pada masa itu, dan rasul-rasul yang mengajar pada masa itu bahkan dicari oleh Saulus untuk diseret ke dalam penjara ataupun dibunuh. Nah, Saulus adalah seorang yang berkewarganegaraan Romawi, dan dia adalah juga seorang Yahudi, dan dia adalah seorang rabi Yahudi yang sangat terpelajar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Saulus dalam sepak terjangnya untuk menentang perjalanan Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul pada masa itu, dia sangat gigih sekali, sangat gigih dan sangat berkobar-kobar dalam semangatnya untuk menghabisi anak-anak Tuhan pada saat itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang sangat menjadi dasar Tuhan memakai seseorang. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang ada, kebanyakan mereka itu terpanggil, mereka mempunyai karakter-karakter dasar yang sangat kuat sekali. Mereka punya karakter-karakter unggul yang sangat-sangat kuat. Ya, sangat-sangat menjadi dasar sehingga Tuhan mau pakai mereka. Walaupun di jalan yang salah, tetapi ada karakter dasar dari diri seseorang sehingga Tuhan mau pakai orang itu. Nah, Tuhan mau pakai orang itu karena dia punya karakter dasar. Ya, kalau kita melihat hampir semua tokoh Alkitab adalah mereka-mereka yang rajin, mereka yang gigih, mereka yang ulet, mereka yang sungguh-sungguh bekerja secara luar biasa tanpa kenal waktu, dan mereka sangat semangat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Rajin, kalau bahasanya boleh saya katakan seperti itu. Orang-orang yang sangat punya karakter rajin, baik Daud, Abraham, dan semua tokoh Alkitab itu mereka orang-orang yang sangat semangat melakukan suatu pekerjaan. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1, ya. Bagaimana seorang Paulus adalah seorang yang tidak setengah-setengah melakukan sebuah pekerjaan. Dia tidak asal-asalan, tidak setengah hati. Ya, tidak setengah hati melakukan sebuah pekerjaan. Betul-betul dia gigih, dan bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya, dia berkobar-kobar dalam semangatnya. Nah, akan saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadah Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa sangat berkobar-kobar, ya, ngasih berkobar-kobar, membara semangatnya untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas. Dia tidak setengah-setengah, dia tidak asal-asal saja, dan bahkan dia melengkapi dirinya dan meminta surat, ya,
kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan apabila dia menemukan ada pengikut Kristus di situ, dia akan menyeret mereka dan membawa mereka ke penjara atau diadili bahkan, dan selanjutnya terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Kristen pada masa itu. Nah, mental ini yang harus dimiliki oleh kita semua. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Karakter dasarnya adalah dia gigih, dia sungguh-sungguh dengan panggilannya, dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Ini tugas dari manusia. Ya, tugas dari manusia, dia begitu luar biasa, begitu semangat sekali, begitu berkobar-kobar. Ya, dia begitu berkobar-kobar. Nah, kita kadang-kadang yang mengaku diri sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, kadang-kadang masih setengah-setengah untuk melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Ya, kita masih setengah-setengah. Padahal perintah Tuhan sudah jelas untuk kita. Ya, baik kita sebagai orang percaya, orang Kristen pada umumnya, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus, maupun kita sebagai hamba-hamba Tuhan dengan panggilan yang khusus. Perintah Tuhan sudah jelas untuk kita. Tapi kita kadang-kadang masih setengah-setengah, bahkan masih memilih-milih yang mana yang menyenangkan kita dan mana yang tidak. Dan bahkan dalam pelayanan-pelayanan juga kita melihat hamba-hamba Tuhan pada masa ini, anak-anak Tuhan selalu memilih sesuatu yang nyaman untuk dirinya. Sesuatu yang nyaman. Kalau nyaman, dia akan terima. Kalau tidak nyaman, dia tidak terima. Ada beberapa cerita dari rekan-rekan pelayan, ya, salah satu teman pelayan, dia di sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan di sebuah gereja dengan gembalanya, ketika dia ini backup dari gembala tersebut. Ketika ada orang-orang yang jemaat ataupun pelayanan-pelayanan tertentu yang memang orang yang meminta untuk dilayani itu adalah mereka yang berlatar belakang yang minus secara keuangan, maka dia akan utus teman saya itu, gembala itu akan mengutus teman, kamu aja yang pergi melayani ke sana. Nah, tetapi ketika ada orang-orang dengan latar belakang kemampuan finansial hebat, punya kapital yang kuat, nah, gembala langsung intervensi, saya saja yang melayani. Masih memilih-milih, tidak totalitas. Seharusnya kita terpanggil itu untuk segala situasi, segala orang, latar belakang apapun, siapapun dia, kalau Tuhan suruh, kita harus layani. Tapi ini yang terjadi pada masa-masa ini. Hamba-hamba Tuhan masih memilah-milah, masih memilih-milih, ya. Bahkan untuk mereka juga yang terpelajar, ya, kalau kita lihat sekarang lulusan-lulusan STT, ya, mereka mencari zona nyaman. Begitu keluar dari STT, cari gereja yang besar, yang memang mampu memberikan persembahan kasih yang cukup. Mereka tidak berani untuk mengeksekusi panggilannya dengan apapun segala risiko yang ada. Mereka tidak berani. Ya, inilah, ya, pelayanan zaman sekarang. Orang mencari zona nyaman, mencari zona yang enak untuk dirinya. Nah, saudara, kita tidak bisa setengah-setengah seperti itu. Kalau kita setengah-setengah, maka kita akan, ya, dalam panggilan kita setengah-setengah dalam panggilan kita, maka itu satu hal yang tidak baik, ya, di mata Tuhan, satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita itu harus sungguh-sungguh, harus benar-benar totalitas, ya. Kalau kita melihat dalam Wahyu 3, ya, ayat 15 dan 16, itu gambaran tentang jemaat Laodikia. Kalau kamu tidak dingin ataupun tidak panas, ya, Tuhan tahu pekerjaan kita. Dia melihat, menilai pekerjaan kita. Kalau kita tidak dingin, tidak panas, kita suam-suam kuku, maka dikatakan Tuhan akan memuntahkan kita. Sesuatu kekejian. Kalau orang tuh setengah-setengah melakukan segala sesuatu, satu kejian di mata Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan, aku akan memuntahkan engkau. Karena engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Nah, ini satu teguran buat kita semua bahwa dalam melakukan tugas kita tidak boleh memilih. Kadang-kadang, saudara, kita melihat sekarang orang membuat komunitas-komunitas itu berdasarkan satu ciri khas tertentu.
ada yang bikin eksklusif, ya mereka hanya kelompok orang-orang tertentu, golongan tertentu, orang dengan kemampuan atau latar belakang tertentu. Dan begitu kita melihat seperti itu, seperti di dalam kekristenan sendiri ada kasta-kasta dalam pelayanan gitu. Saya pernah juga berada di satu pelayanan, maaf mereka tidak mengizinkan orang-orang seperti saya untuk melayani. Pokoknya yang agak-agak kulitnya kurang terang itu ya kurang dapat tempat di situlah kira-kira gitu. Tapi saya tidak bisa sebutkan apa, itu biar menjadi pengetahuan saya dan pengalaman saya saja. Tetapi ada. Jadi tidak hadir untuk semua orang, tidak totalitas siapa saja yang harus kita layani. Apapun pekerjaannya, apapun tugas yang Tuhan berikan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, melakukan itu ya seperti kata firman Tuhan, ya kita harus lakukan seperti kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti kepada Tuhan. Nah, ini penting buat kita semua. Karakter dasar yang membuat Tuhan memakai Rasul Paulus secara luar biasa adalah dia totalitas, dia tidak setengah-setengah. Bahkan dalam hal yang salah pun dia semangatnya luar biasa, sangat luar biasa, berkobar-kobar. Nah, kalau yang nggak benar saja dia berkobar-kobar, bagaimana kalau yang tidak benar saja dia berkobar-kobar, apalagi yang benar, dia pasti akan sangat luar biasa. Nah, ini harus menjadi satu pukulan buat kita semua, satu pelajaran buat kita semua, satu teladan buat kita semua, bahwa kita melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Apalagi panggilan sebagai hamba-hamba Tuhan, itu penting sekali. Karena semua itu akan dinilai Tuhan. Satu ketika semua pekerjaan kita itu akan diuji oleh Tuhan. Nanti Tuhan melihat, kamu saja setengah-setengah gitu kan. Bagaimana gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, hal yang kedua yang menjadi teladan Rasul Paulus bagi kita, ya. Yang kedua, dia taat dalam keadaan dia tidak memahami, belum betul-betul mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika perintah itu datang kepada dia, dia lakukan dan dia tidak banyak berargumen ataupun bertanya-tanya. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan itu ketika firman Tuhan sudah menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah jelas perintahnya dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kita masih memperdebatkan perintah Tuhan itu. Apakah kita mau laksanakan apa enggak? Saya kadang-kadang agak tergelitik ya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan mengatakan, kalau kamu punya dua, ya kasih satu kepada mereka yang membutuhkan. Ya kan? Kalau kamu punya dua, berikan satu. Ya, kalau kamu melihat orang itu berkekurangan, berikan itu. Tapi ada orang-orang yang begini, kalau saya tidak tergerak, saya tidak kasih. Padahal perintah Tuhan nih, kalau lihat orang lapar ya sudah kasih saja. Mau tunggu tergerak. Ya ini juga satu hal yang bisa kita diskusikan juga ya, karena saya melihat seperti harus ada Tuhan bicara di kupingnya, bisikin, atau Tuhan muncul di awan-awan suruh dia lakukan satu kebaikan, padahal perintah firman Tuhan itu jelas. Ya, lakukan saja. Kalau memang orang lapar ya kasih makan, ya sudah, jalankan saja. Apa susahnya itu menjalankan firman Tuhan? Kalau punya dua bagi satu. Kadang-kadang masih timbang dengan bahkan dengan alasan firman Tuhan. Kalau belum tergerak, belum digerakkan Tuhan, hati ini belum tersentuh, waduh. Padahal di depan matanya itu memang orang itu kelaparan atau orang itu membutuhkan sesuatu. Ya lakukan saja. Ya. Karena itu perintah firman Tuhan. Nah, ini satu teladan yang sangat luar biasa dari Rasul Paulus, dan itu pun sama dengan Abraham. Abraham, ketika Tuhan memerintahkan dia keluar dari Ur Kasdim, kamu pergi, ya keluar dari tanah kelahiranmu, kampung halamanmu, pergi ke satu tempat yang kujanjikan kepadamu. Aku akan memberikan, menjadikan engkau, ya keturunanmu itu seperti bintang di langit dan pasir di pantai laut. Tuhan suruh pergi ke satu tempat, kalau sekarang itu kita mesti minta GPS dulu kali ya. Minta maps-nya gitu kan. Minta Sherlock dan sebagainya. Nah, ini Abraham tidak tahu disuruh kemana, dia jalan saja. Dia keluar saja. Satu ketaatan yang sangat luar biasa atas perintah yang dia terima. Nah, dalam Kisah Rasul 9 ayat 5, ya, kita kembali lagi. Kisah Rasul 9 ayat 5.
Nah, kita lihat di situ, ketika Saulus dalam perjalanannya ke Damsik, ya, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota, ayat 3, kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Nah, kemudian terus katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, kita perhatikan baik-baik, kata akan dikatakan kepadamu, artinya sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum jelas, akan dikatakan apa yang akan diperbuat. Sesuatu yang ya future, yang di depan, yang dia belum tahu apa yang akan dikatakan. Ya, dan Saulus masih bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia belum mengenal Yesus dengan baik. Nah, tetapi dia mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadanya. Dia mengikuti. Nah, ini juga satu pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa perintah firman Tuhan kepada kita ya itu sangat-sangatlah jelas ya. Dan kita bersyukur pada masa ini kita mendapatkan bagian yang lengkap dari firman Tuhan dalam Alkitab, itu sangat luar biasa, memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran atau perintah-perintah yang sangat jelas. Nah, dalam situasi dia masih belum mengenal, bahkan boleh saya katakan dia masih bingung apa yang terjadi pada dirinya, tetapi dia bangkit dan mengikuti perintah Tuhan. Nah, kita hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, barangkali kita ya pernah ada dalam situasi memperdebatkan apa yang harus kita lakukan, padahal kita sudah tahu benar, ya sama seperti yang di atas tadi saya jelaskan, kita sudah tahu bagaimana hal yang baik yang diperintahkan Tuhan kepada kita, ya sudah jalankan saja, apalagi itu jelas sekali. Nah, Abram dalam situasi yang belum jelas perintahnya pergi kemana, tetapi dia menjalankan saja perintah itu. Nah, itu kita baca dalam Yakobus 4 ayat 17, di situ dikatakan bahwa jadi seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perintah firman Tuhan untuk kita melakukan sebuah kebaikan harus kita lakukan, apalagi perintah itu jelas harus dilakukan. Kita sudah paham bagaimana perintah itu dengan jelas kita lakukan. Nah, Rasul Paulus dan Abraham adalah dua orang yang punya karakter dasar yang sama. Mereka taat kepada perintah yang datang kepada mereka. Nah, Abraham juga seorang yang berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Tetapi bagaimana ketika perintah itu datang, dia langsung berangkat dan tidak lagi berdebat, tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi banyak alasan, dia langsung jalan dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Ketaatan yang luar biasa ya dari seorang Rasul Paulus. Nah, hal yang berikut Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang harus dimiliki oleh kita semua adalah teladan Rasul Paulus adalah seorang yang suka akan ilmu pengetahuan. Dia seorang yang terpelajar ya. Dia orang yang belajar pada Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang sangat terkemuka. Nah, Gamaliel ini adalah rabi yang sangat disegani di antara tiga aliran Yahudi yang ada pada saat itu, yaitu Farisi, Saduki, dan Eseni. Nah, itu sangat disegani oleh tiga golongan orang Yahudi ini. Nah, Eseni ini kalau boleh kita lihat, nama Eseni ini digunakan oleh sejarawan Yahudi dan Romawi, diantaranya Philo, Josephus, dan Plinius. Nah, informasi tentang kelompok ini ada dalam naskah-naskah Laut Mati, ya, naskah Laut Mati. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang ada. Itulah sebabnya banyak orang Kristen meninggalkan imannya karena kurang pengetahuan. Secara jujur, kalau kita mendengar tentang ada tokoh-tokoh Kristen, orang-orang terkenal ataupun mereka-mereka yang
hijrah, ya, berpindah jadi mualaf ataupun pindah kepada keyakinan lain, kita bilang mereka itu apa namanya, seperti mendapatkan, kalau bahasa orang seberang itu mendapatkan hidayah. Kalau bagi saya mereka itu tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah dan keselamatan, sehingga mereka berpindah keyakinan. Kalau mereka mengenal Allah dengan baik, mereka punya cukup pengetahuan, tidak mungkin mereka akan pindah. Ya maaf ya, rata-rata yang pindah itu coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya, para mualaf-mualaf itu yang pindah, yang sekarang mereka berdakwah di agama seberang itu. Coba lihat mereka dakwanya kepala di kaki, kaki di kepala. Sebut ayat Alkitab saja salah-salah. Sebut alur ceritanya saja salah. Terus ngaku-ngaku lagi belajar di Vatikan, ngaku belajar di mana. Mereka ini, ya maaf, membodohi orang-orang di sana. Sangat-sangat prihatin. Kalau mereka punya iman dan pengetahuan yang benar, tidak mungkin mereka akan pindah. Rata-rata yang pindah itu karena mereka tidak mau belajar. Mereka menolak pengajaran itu atau tidak mau belajar dan tidak mau tahu, tidak mau menambah ilmu pengetahuannya, menambah pemahamannya tentang Allah. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur FWF Osaka ini adalah ada banyak anak-anak Tuhan yang punya kapasitas, sehingga saya juga berterima kasih bahwa di tempat ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa yang melengkapi saya, bahkan juga bisa mengoreksi ataupun memberikan masukan ataupun menambah pengetahuan bagi saya. Dan ini bagus, ini diteruskan saja, ini teruskan, luar biasa bagus. Seberapapun yang hadir, ya kita tetap belajar. Dan pengetahuan ini sangat penting sekali. Karena iman itu tumbuh dari pemahaman kita tentang Allah. Kalau kita nggak paham Allah dengan baik, nggak masuk dalam alam pikir kita, dalam logika, akal sehat kita, nggak mungkin kita akan percaya Allah dengan benar. Dan itu harus ada. Orang bilang, ada orang-orang yang tidak memahami dengan benar, mereka bilang, itu murid-murid Tuhan Yesus saja, 12 rasul mereka nggak sekolah kok. Petrus, saya katakan bahwa mereka jangan salah. Mereka belajar kepada guru agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka langsung belajar sama Tuhan Yesus. Sumbernya ilmu pengetahuan. Mereka belajar. Nah, itulah sebabnya kita kalau tidak belajar, waduh, binasa kita. Kalau tidak belajar, binasa. Ya, bahkan bukan cuma kita yang mendapatkan dampak saya, tapi anak-anak kita juga akan mendapatkan dampak itu. Kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, apalagi hamba-hamba Tuhan ya, itu harus benar-benar makin hari makin ada rasa haus untuk mau menambah pengetahuannya, mau menambah pemahamannya tentang firman Tuhan dan yang terkait dengan pelayanannya. Itu harus kita belajar sungguh-sungguh. Satu ketika saya ditanya sama seorang hamba Tuhan, ditanya, kalau menurut kamu, ini kan karena kita mendekati masa-masa kampanye dan lain-lain, saya tidak berpolitik, tapi ini satu ilustrasi, satu gambaran saja. Kira-kira seorang hamba Tuhan itu bagaimana sikapnya terhadap politik, seorang pendeta? Saya bilang, ya kita wajib pintar untuk politik. Kita harus pintar, sebab nanti kita akan bisa membawa umat itu kepada pemahaman yang baik, supaya mereka nggak tersesat di dalam belantara politik itu, dan akhirnya mencampur baurkan politik dengan keyakinan dan pelayanan dan lain-lain. Harus, tetapi membawa umat ke dalam politik praktis itu tidak boleh, tapi mencerahkan mereka, memberi pemahaman yang baik kepada mereka, itu penting sekali bagi seorang hamba Tuhan untuk paham politik. Ya salah satu bagian. Dan bilang, oke, mantap, dia senang sekali. Hamba Tuhan senior terus dia senang. Dia bilang begitu, ya jangan bawa umat kepada politik praktis, tetapi bahwa seorang hamba Tuhan harus paham minimal. Ya, mungkin dia tidak ada di bidang itu, tapi dia harus mengerti. Karena umatnya itu, yang dipimpinnya itu macam-macam. Nah, itulah sebabnya seorang pemimpin rohani atau seorang gembala ataupun seorang pemimpin di dalam komunitas rohani, dia harus punya minimal hal-hal dasar yang dia pahami gitu. Bukan saja firman Tuhan, tapi hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan jemaatnya dia harus ngerti.
Dan itulah sebabnya seorang pemimpin rohani itu dia harus dilengkapi dengan banyak hal. Dengan banyak hal. Seorang pemimpin rohani, ya terutama ya, kalau saya boleh bilang, karena saya gembala, seorang gembala itu juga dia menjadi seorang yang harus memahami administrasi minimal dasar dengan baik. Dia harus memahami hukum dengan baik. Nah sekarang kalau dia tidak pahami hukum dengan baik, ya dia tidak mau belajar, tidak mau tahu. Dia salah melayani orang yang berpindah dari agama seberang ke kita, itu bisa masuk penjara itu. Bisa masuk. Tapi puji Tuhan saya beberapa kali pelayanan, terutama dari sakramen pemberkatan pernikahan, dan orang masih punya KTP yang seberang, dan masih tulis agama yang seberang, saya bisa nikahkan dan petugas catatan sipil datang. Kenapa? Karena saya mengerti hukum. Saya mau belajar tentang hukum. Bagaimana caranya supaya petugas pemerintah ini dia tidak alasan macam-macam. Apalagi petugas pemerintah ini mayoritas mereka dari seberang. Dia bilang, Pak tidak bisa ini. KTP-nya masih agama aslinya kok. Nah, bagaimana caranya kita memahami itu? Kalau kita nggak ngerti hukum dan cara untuk kita mendapatkan satu legalitas, satu apa namanya dasar hukum pijakan, ya satu pijakan hukum untuk kita pemberkatan, ya maka kita selesai itu bisa nggak jalan tuh, petugas itu nggak mau datang. Puji Tuhan dia datang ke gereja dan dia tanda tangan itu catatan sipilnya, sementara KTP-nya belum dirubah kayak agama Kristen, belum, tapi ada caranya. Nah itu harus kita belajar, nggak boleh tutup mata terhadap pengetahuan. Hamba Tuhan itu jangan cukup, sudah Alkitab saja cukup. Yes, Alkitab itu sumber banyak hal di situ. Tetapi ada hal-hal yang di luar itu juga yang harus kita pahami. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kita nggak boleh merasa cukup. Ya, kalau kita lihat dalam Amsal 30, ya ayat 3, kita baca di situ Amsal 30 ayat 3. Terutama pemahaman kita, pengetahuan kita tentang pengenalan. Rasul Paulus ini seorang yang terpelajar dan itulah yang menyebabkan dia begitu hebat meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang kekristenan atau tentang Yesus. Dan itulah sebabnya yang menyebabkan pelayanan dia itu makin berkembang. Sebab orang merasa terpuaskan dengan apa yang dia ajarkan. Orang merasa menemukan pemahaman yang benar tentang Allah, tentang keselamatan itu ketika Rasul Paulus menyampaikan itu. Nah, kita baca dalam Amsal 30 ayat 3, ya. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Kalau kita nggak belajar dan kita nggak kenal yang Maha Kudus dengan baik, mengenal Allah dengan baik, memang Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang ciptaan untuk mengenal Allah pencipta kita itu sangatlah ya jauh untuk kita mengenal secara benar. Tetapi paling tidak kita punya dasar-dasar pemahaman yang cukup untuk kita menyembah Allah kita, memahami Allah kita. Nah, kalau kita tidak belajar dengan benar itu resikonya ya ada hal yang akan terjadi kepada kita. Hosea 4 ayat 6. Kita lihat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau menolak pengenalan. Itu aku pun akan menolakmu sebagai imamku, ya. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu, ya. Karena engkau melupakan pengajaran, pengetahuan, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini orang kalau nggak kenal Allah ini kurang belajar, kurang belajar. Itulah sebabnya hamba-hamba Tuhan yang terpanggil dan mereka sudah banyak yang pelayanan hebat-hebat ke sana kemari, jam terbangnya mereka tuh ke sana kemari. Kadang-kadang saya ketemu beberapa rekan gitu, kita ngobrol, kasihan sekali, payah sekali pemahaman mereka tentang apa yang bahkan tentang pelayanan pun mereka tidak mengerti. Umat ini harus apa, kebutuhan pokoknya apa, mereka nggak ngerti gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat penting sekali kita ya belajar dengan baik dan jangan
lupa ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya, coba kita lihat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ya kan. Nah, itu ada tentang pengetahuan di situ, bagaimana kita menyelidiki akan firman Tuhan ya kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini orang-orang yang suka belajar ini. Orang yang suka akan pengetahuan, orang yang suka menyelidiki firman Tuhan. Dan efeknya bukan cuma itu saja, ya. Kalau kita kurang pengetahuan, maka Tuhan akan melupakan kita, bahkan anak-anak kita, ya. Tetapi juga kalau kita mencintai ilmu pengetahuan, kita menyelidiki firman Tuhan itu, belajar dengan saksama, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya mereka tuh enteng sekali, tidak punya bobot sama sekali. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak punya pengetahuan yang benar, itu mereka tidak punya bobot. Ya, mereka seperti sekam yang ditiupkan, enteng sekali, kosong, nggak ada apa-apanya, gampang terombang-ambing. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, ini efek-efek dari ilmu pengetahuan, efek dari kita belajar dengan sungguh-sungguh, dan kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan. Kalau bahasa dalam kitab-kitab Taurat itu selidiki, ya, selidiki firman Tuhan itu, diselidiki, ya, selidiki baik-baik. Dan bahkan perintah Tuhan kepada kita, kepada orang-orang pada masa itu, ya kamu harus ceritakan itu turun-temurun kebaikan Tuhan, diulang-ulang lagi, diulang-ulang terus dan terus dan terus kepada generasi selanjutnya. Artinya tidak putus kita belajar, dan bahkan kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita kasihi. Jangan pernah putus. Nah, itu penting sekali. Ini pengetahuan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Dan hal-hal mengenai pengetahuan itu banyak dalam Amsal. Dalam kitab Amsal itu banyak nasihat tentang pengetahuan. Nah, yang terakhir nih adalah Rasul Paulus adalah seorang yang penuh kasih kepada jemaat dan orang-orang yang dia layani. Bahkan dia rela, ya, bertaruh nyawa, ya. Bertaruhnya, dia pernah diturunkan pakai keranjang, ya, melewati tembok karena dia dikejar untuk dibunuh. Dia pernah diturunkan, dia bertaruh nyawa untuk orang-orang yang dia layani. Karena bagi dia, keselamatan untuk orang-orang itu sangat penting, dan itu adalah bentuk kasih yang luar biasa. Ya kan? Ini penting bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Satu ketika saya ditanya oleh seorang hamba Tuhan yang akan bersama mau join dengan kami, dia tanya, Pak Daniel, dia nih melayani agak radikal, agak keras gitu kan. Dan dia berani. Dia seorang yang sangat berani, seorang wanita yang sangat berani, seorang ibu. Kalau saya gabung dengan Bapak, lalu efek dari pelayanan saya ini, ya, efek dari pelayanan saya kepada jiwa-jiwa ini, dan resikonya nggak main-main loh Pak Daniel. Saya bilang, Bu, kalau ini sudah bagian dari panggilan kita, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, ya, Dia rela bertaruh nyawa buat kita. Lalu kenapa teladan itu nggak kita ikuti? Apakah kalau memang kita harus memang mati karena nama Tuhan dan mati dalam pelayanan untuk jiwa-jiwa? Ya kenapa tidak? Waktu COVID itu kita lihat banyak hamba Tuhan yang takut mati, jujur. Saya sering dipanggil untuk melayani jemaat-jemaat, ya, dari beberapa teman hamba Tuhan yang punya penggembalaan, dan hamba Tuhan tersebut tidak takut. Padahal jemaat itu paling setia datang ke gereja. Saya pernah melayani satu anak Tuhan yang sangat setia masuk ibadah. Gembalanya tuh hanya mau khotbah dari jauh pakai handphone. Jadi keluarganya berdiri pegang handphone begini, lalu pendetanya khotbah dari jauh. Padahal itu jemaatnya tuh meninggal bukan karena COVID. Itu serangan jantung, dia ada masalah di jantung. Dan akhirnya keluarganya, wah, kecewa. Dan akhirnya minta saya layani. Saya bilang, Pak, nanti Bapak datang nggak? Saya bilang, datang, kenapa enggak?
Kalau memang itu risikonya dan saya harus berhadapan dengan COVID dan saya kena dan bahkan bisa sampai fatal, ya kenapa? Berbahagia. Bukankah Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ya bagiku ya adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Mati di dalam Tuhan, mati dalam pelayanan sebuah keuntungan. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus sangat bangga dengan apa yang terjadi atas dirinya. Dia mengatakan pada tubuhku terdapat tanda-tanda milik Allah, bekas-bekas penganiayaan dan sebagainya. Nah ini dia orang yang mau berjerih payah dan mengambil satu risiko apapun itu. Dan banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya terpanggil untuk pelayanan-pelayanan itu pada masa COVID. Ada dua anak Tuhan, bukan dua anak Tuhan, ini mereka yang satu dari Muslim, satu dari Buddhis, ya. Pria dan wanita muda, mereka mau menikah di Kristen dan dua-duanya sepakat untuk meninggalkan agama masing-masing dan masuk menerima Tuhan Yesus, menjadi seorang pengikut Kristus. Mereka terombang-ambing ke sana kemari. Mereka terombang-ambing untuk mau apa ya? Terombang-ambing sama sekali dan tidak terlayani. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya ada teman dari mereka itu mengenal saya. Dia bilang, Pak Daniel, ada di 2 jiwa di kasihan mereka, Pak. Sudah kemana-mana ditolak. Sebab pada masa itu COVID dan orang ditakutkan dengan kalau ada virus itu di air. Kalau karena air itu dingin sehingga berpotensi untuk orang terkena wabah atau virus COVID-19 itu. Bisa nggak Pak Daniel baptis mereka? Saya bilang kenapa tidak? Yuk kapan? Mana orangnya sini? Saya mau harus ajarkan mereka tentang baptisan dulu. Udah saya kasih bimbingan kepada mereka berapa hari, kemudian akhirnya kita eksekusi mereka dan baptis. Oh, puji Tuhan hidup sampai sekarang baik-baik dan saya juga baik-baik sampai sekarang. Artinya apa? Paulus itu seorang yang penuh kasih kepada jemaat dan pelayanan dan dia mengambil resiko, ya. Kita juga harus mengambil resiko untuk itu. Nah, Paulus seorang yang penuh kasih kepada jemaat dan dia tidak mau, ya, selain dia rela berkorban. Nah, kasihnya itu ditunjukkan dengan dia salah satu adalah tidak mau menjadi beban bagi orang yang dilayani atau jemaat Tuhan. Dan kita bisa lihat itu dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 11. Ya, Rasul Paulus seorang yang sangat mengasihi orang-orang yang dia layani. Nah, kalau kita punya kasih, kita mau ambil resiko buat orang-orang itu dan tidak menjadi beban buat mereka. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 11. Ya, ayat 7 sampai 11. Ya. Oke. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha, dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9, bukan kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami tidak mau menjadikan diri kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah ini luar biasa. Dia tidak mau menjadi beban buat jemaat Tuhan yang dilayani. Nah, tidak mau menjadi beban. Nah, sebegitu keras tantangan yang dia hadapi. Ya, dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari jemaat, tetapi dia tidak mau dia memilih untuk juga bekerja bersama-sama meringankan beban jemaat dalam pelayanan. Dan memang luar biasa ya, kalau hamba-hamba Tuhan zaman sekarang tidak semua gereja, ada juga gereja yang hamba Tuhannya betul-betul berkorban ya, banyak sekali, terutama gereja-gereja kecil, tapi ada gereja-gereja besar yang sangat luar biasa, hamba-hamba Tuhannya itu kaya raya dan sebagainya, dan jemaatnya itu banyak yang pengusaha. Kita bukan iri, bukan, tetapi sudah sedemikian nyaman ya, tetapi juga tidak akhirnya membuat hamba Tuhan ini berada dalam zona nyaman dan dia tidak melihat lagi ke bawah. Ya, sehingga saya kadang-kadang melihat begini. Banyak hamba Tuhan bersaksi, wah luar biasa Tuhan memberkati anaknya sampai sekolah di luar negeri, di Harvard dan sebagainya. Sementara jemaatnya bayar SPP aja susahnya minta ampun.
Nah, ini satu ironi ya yang ada. Rasul Paulus seorang yang tidak mau menjadi beban bagi jemaatnya, dan dia sangat mengasihi jemaatnya, ya sangat mengasihi. Nah, bagaimana dengan kita? Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita juga punya sikap yang sedemikian kepada jemaat kita, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani? Nah, ini penting sekali. Dan semakin jelas tergambar dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika dia berada dalam penjara dan dia mendengar jemaat di Korintus itu terjadi pertentangan, perdebatan dan perpecahan di antara mereka, dan dia dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa dasar dari semua adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-13. Nah, di situ tergambar jelas bagaimana Rasul Paulus menekankan bahwa kasih harus menjadi dasar pelayanan. Dan dia tunjukkan itu dalam contoh-contoh praktis. Terutama dia tidak mau menjadi beban bagi pelayanan jemaat yang ada di sana. Dia tidak mau menjadi beban untuk jemaat-jemaat yang dan jiwa-jiwa yang ada di sana. Dia berusaha maksimal mungkin dia bisa meringankan beban jemaat di sana. Dan itu tergambar makin jelas ketika terjadi pertentangan. Dia menggambarkan bahwa dari semua yang ada, ya, pelayanan yang ada, karunia yang diberikan Tuhan, kalau tanpa kasih, ya, maka semuanya akan sia-sia, semuanya tidak berarti. Dan inilah yang harus kita contohkan dalam pelayanan kita dari seorang Rasul Paulus. Sebetulnya sangat banyak sekali Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat-sangat banyak sekali ya yang bisa kita ceritakan tentang Rasul Paulus. Kita bisa belajar tentang Rasul Paulus, tetapi saya hanya mengambil 4 bagian ini saja untuk kita sama-sama belajar dari karakter Rasul Paulus, yaitu yang pertama bahwa dia seorang yang gigih dan rajin melakukan sesuatu, dan dia tidak setengah-setengah. Itu ada yang pertama. Yang kedua, kemudian Saulus dalam keadaan masih belum mengenal Yesus, dia taat ya dengan perintah yang Tuhan berikan kepada dia ketika dia jatuh dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dan Tuhan perintahkan, ya, kau pergi ya ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dia belum betul mengenal Tuhan Yesus dengan baik, tetapi dia taat dan dia pergi melaksanakan perintah Tuhan. Itu sama dengan Abraham ketika Tuhan perintahkan keluar dari Ur Kasdim menuju satu tempat yang Tuhan janjikan, dan tidak ada perdebatan ya bahwa pergi kemana, alamatnya di mana, sama sekali tidak ada. Kemudian Rasul Paulus adalah seorang yang suka akan ilmu pengetahuan. Dia seorang terpelajar dan dia berguru pada Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal. Dan kita harus meneladani karakter Rasul Paulus yang suka akan pengetahuan, dan itu akan membuat jemaat kita terpuaskan dalam pelayanan kita. Apa yang menjadi ketidakpemahaman mereka, ketidaktahuan mereka, itu akan terbuka dengan kita mengajarkan mereka banyak hal. Nah, yang keempat adalah seorang yang penuh kasih, seorang yang tidak mau menjadi beban bagi jemaat Tuhan yang dilayaninya. Ya, puji nama Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti setelah ini ada hal-hal yang nanti bisa melengkapi saya juga, dan jika ada hal yang ditanyakan dan saya tidak bisa atau belum bisa menjawabnya, maka barangkali di antara kita nanti bisa saling melengkapi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak kita semua berdoa untuk menutup bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba terbatas dalam pengetahuan dan kata-kata, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah terbatas dan akan memberikan pengetahuan hal-hal yang baru dalam pikiran dan hati kami. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini mendapatkan sesuatu yang bisa diambil menjadi bagian yang akan dipraktekkan dalam kehidupan dan pelayanan anak-anak-Mu pada saat ini, dan juga anak-anak Tuhan yang akan melengkapi hamba-Mu dengan banyak pengetahuan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengajarkan
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup sesi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Daniel Leo Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. yang sudah berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Jikalau ada tambahan, ada sharing dari Bapak Ibu terkait dengan topik kita malam hari ini, teladan hidup Paulus. Saya silahkan bagi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu.